dari keluarga sudah menyerahkan kepada Gereja Kristen Jawa Nihilnia untuk melanjutkan acara kebaktian pelepasan ini. Kami dari GKJ Nehemia mohon berkenan dari keluarga untuk kami boleh melaksanakan ibadah kebaktian pelepasan almarhum McCarthy Boru Hutasoy pada siang ini. Kebaktian akan dipimpin oleh yang kita kasihi Bapak Pendeta Agus Indratmo MTH dari GKJ Nehemia. Mohon izin kami akan memasuki kebaktian pelepasan. Pertama kami mohon maaf untuk salah informasi mengenai nama lengkap beliau. Tertulis McCarthy Boru Sihombing, ini ternyata kami dapat informasi koreksi almarhum McCarthy Boru Hutasoy. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah siang ini. Kita bersama ucapkan sebuah pengakuan terambil dari Yohanes 11:25-26 bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bersama kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman melukannya, dalam peluk kasih-Nya aku bahagia. Aku berdoa Mari kita
menaruh Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang ini Tuhan, boleh bersama-sama hadir di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati ini, bersama keluarga yang kami kasihi dari almarhum Ibu Mekarti Boruhutasoid. Rancangan-Mu penuh damai sejahtera, termasuk peristiwa pada siang ini Tuhan. Kalau kemarin sore Engkau panggil kembali ke rumahmu yang kudus, Ibu Mekarti Boruhutasoid yang kami kasih, yang keluarga besarnya sungguh mengasihi. Betapa besar kasih mereka, tetapi juga begitu besar kasih Ibu Mekarti kepada keluarga. Perpisahan yang harus terjadi ini terjadi karena rancangan Tuhan, dan itu yang terbaik bagi almarhum. Oleh karena itu kami bersyukur, dan pada siang ini dengan ada perasaan duka yang Engkau akan ubah menjadi sukacita, kami boleh melepas keluarga beserta sanak saudara, hadetolan, sahabat kami pada siang ini Tuhan bersatu hati bersama di sini untuk boleh menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Juga boleh dengan kasih kami melepaskan almarhum untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih untuk boleh kami bersama-sama menaikkan syukur, menaikkan pujian pada peristiwa kedukaan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Agus Hendra. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa untuk peristiwa ini, untuk setiap proses pelepasan, proses pemakaman nanti di pemakaman peristirahatan terakhir. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Semua ini boleh berjalan lancar tanpa hambatan, dan kami boleh melakukan semua ini demi kehormatan, demi kasih kami kepada almarhum Mekarti Boruhutasoid. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kepada Bapak Pendeta Agus kami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berduka cita pada saat ini, keluarga besar Hutasoid, keluarga besar Simamura, juga khususnya anak-anak, menantu, cucu Mbak Ria Mahyurius. Bersama-sama marilah kita menghayati duka ini dalam segala kekuatan yang kita terima dari Tuhan, terutama tentu juga bagi Bapak Edward Simamura di dalam segala rasa duka yang dialami pada saat ini. Kembali kita akan menghadap Tuhan dalam doa biblis. Ya Bapa, berfirmanlah, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan, pelita bagi kami, untuk kami tetap dapat berharap
mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam duka cita, dalam pengalaman yang kami alami, untuk kami tetap melihat ini, mengalami ini dalam kacamata iman kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita terima melalui pembacaan surat Roma 14. Surat Roma 14 ayat 7 kita baca sampai dengan ayat 9. Roma 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya memang tidak ada seorang pun yang ingin segera ditinggal pergi oleh kekasih hatinya. Suami, istri, orang tua, anak-anak kita tidak ingin menjadi saksi, melihat bahwa mereka lebih dulu dipanggil Tuhan. Kalau kita bisa bernegosiasi, rasa-rasanya kita akan ingin bernegosiasi supaya orang-orang yang kita kasihi tidak mendahului kita berpulang kepada Tuhan. Namun dalam kenyataan hidup kita, Bapak Ibu, kita menghadapi realitas kehidupan bahwa ada orang-orang yang lebih dulu daripada kita berjumpa dengan Sang Kali, berjumpa dengan Sang Pencipta, meninggalkan kita di dalam setiap perasaan-perasaan yang kita alami karena kita kehilangan orang yang kita kasihi tersebut. Apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, pengalaman berjumpa berhadapan dengan kematian sering menjadi pengalaman yang menakutkan, karena seringkali manusia berhadapan dengan pertanyaan, apa yang terjadi pada diri kita saat atau setelah kita mati. Keresahan, kegelisahan semacam ini ditangkap atau dipahami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma dengan mengatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam Kristus kita paham bahwa kita adalah milik Kristus.
Kita menjadi milik Kristus bukan hanya saat kita hidup, tetapi juga ketika bahkan saat kita kehilangan nafas hidup kita di dunia ini. Kita adalah milik Tuhan. Itu artinya bahwa di dalam keyakinan Kristiani, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang telah mendahului kita tidak lenyap, tidak binasa, tidak mengembara entah kemana, tetapi mereka berada di dalam naungan cinta kasih Bapa. Almarhumah Ibu McCarthy Boruhutasoid tidak kemana-mana. Dia ada di dalam dan bersama Sang Bapa. Karena baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa pada dasarnya kalau kita diberi kesempatan untuk bernegosiasi, kita ingin tetap dapat menjalani hidup ini seterusnya, bahkan selama-lamanya dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun ketika kita berhadapan dengan kenyataan kehidupan, kita berpisah dengan kekasih hati kita, orang tua kita, ibunda kita, istri kita, saudari kita, saudari seiman kita. Dalam hal ini di dalam diri almarhumah Ibu McCarthy Boruhutasoid, kita tetap dapat melihatnya dalam kacamata iman. Almarhumah Ibu McCarthy Boruhutasoid adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Penyakit yang beliau derita, beliau alami, tidak akan pernah bisa menjauhkan beliau dari kasih Tuhan. Bahwa kita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bisa gagal sembuh dari penyakit kita. Bahkan setelah kita mengupayakan yang terbaik untuk kesembuhan orang yang kita kasihi, bahwa ketika kita sudah berupaya sedemikian rupa agar kekasih hati kita itu sembuh dari sakitnya, tetapi sekali lagi kita diingatkan bahwa sakit penyakit yang dialami, yang kita alami, yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi, tidak akan bisa merenggut dari kasih Tuhan yang abadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, keluarga bisa mengalami dan merasakan duka cita ini dalam kacamata iman. Keluarga bisa mengalami dan merasakan ini bukan sebagai sebuah upaya yang gagal mendampingi kekasih hati agar tetap sehat dan sembuh, tetapi keluarga tetap dapat menghayati betapapun orang yang kita kasihi tidak sembuh karena sakitnya, tetapi sekali lagi sakit penyakit yang kita alami tidak pernah menjauhkan kita dari Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan demikian, bahkan secara Kristiani kita bisa menatap dengan kacamata iman. Di waktunya nanti, di saatnya nanti, kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam cinta kasih-Nya, berjumpa, berkumpul bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita, karena baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mengajak Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kami, di dalam segala pengalaman hidup, di dalam segala dinamika hidup kami. Saat ini kami menghadapi di dalam pengalaman duka cita kami yang kami alami. Ketika kami kehilangan kekasih hati kami, secara fisik kami tidak akan lagi dapat bercakap-cakap, bersendau gurau. Kami tidak akan lagi dapat makan bersama, menjalani perjalanan hidup ini secara bersama-sama. Namun demikian, biarlah Engkau ya Bapa menaungi kami dalam segala rahmat-Mu untuk melihat dan mengelola pengalaman duka cita kami ini di dalam pengalaman yang penuh harap atas kehidupan kami. Karena seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, baik hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Demikian juga almarhumah Ibu Mekarti Berhutasoid adalah milik-Mu ya Bapa. Sejak beliau dikandung dalam rahim ibundanya, dilahirkan di dunia ini, menjalani dan menapaki kehidupan dalam tumbuh kembangnya sebagai anak remaja, dewasa, Tuhan menganugerahkan dengan pasangan hidup, Tuhan menganugerahkan anak bahkan cucu. Di dalam kehidupan almarhumah Ibu Mekarti Berhutasoid, kami sungguh melihat semua itu adalah kasih-Mu yang terwujud di dalam keberadaan beliau. Engkau sendiri yang telah memampukan Ibu Mekarti Berhutasoid untuk menjalani kehidupan ini di dalam segala tantangan, di dalam segala pengalaman suka, duka, sehat, sakit. Beliau menampakinya di dalam jalan iman dan kesetiaan pada Kristus Sang Juru Selamat. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Engkau telah menghadirkan sosok almarhumah Ibu Mekarti Berhutasoid di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sebagai anak, sebagai cucu, sebagai menantu, sebagai keluarga besar. Sungguh kami mengungkapkan syukur atas apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam dan melalui keberadaan almarhumah Ibu Mekarti Berhutasoid. Kami yakin beliau kini aman, selamat di tangan Yesus, di dalam cinta kasih Allah yang tiada batasnya, di dalam rengkuhan cinta yang tiada habis-habisnya. Karena baik hidup atau mati, kami adalah milik Kristus. Tuhan sertai keluarga yang berduka, keluarga besar Hutasoid dan Simamora. Tuhan mampukan keluarga ini untuk mengelola duka cita di dalam pengharapan, di dalam setiap kekuatan iman yang teguh dan kokoh, sehingga keluarga besar Hutasoid dan Simamora akan tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga sertai secara khusus Bapak Edward Simamora di dalam setiap pengalaman mengelola duka cita, tetap penuh harap di dalam cinta kasih Tuhan.
Tuhan juga berkati Pak Ria, Mas Julius, anak-anak, dan keluarga besarnya. Di dalam juga tetap dapat mengalami dan mengelola duka cita ini di dalam setiap kasih untuk melanjutkan kehidupan dalam setiap kenangan kebersamaan dengan almarhumah semasa ini menjadi kenangan yang akan tetap menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap teguh di dalam Kristus Sang Juru Selamat kami. Tuhan sendiri yang akan menaungi dalam rahmat berkat cinta-Mu. Bila mana sebentar lagi kami juga akan mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir. Tuhan juga sertai perjalanan, Tuhan sertai acara pemakaman berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam segala pimpinan bagi acara pemakaman. Kasih hati kami almarhumah Ibu Mekarti Beruntasoy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan menyanyikan nyanyian kita Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Madu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, membuat aku tenang benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai terang benih. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, menolong hati haus dan seduh, bimbingnya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat tenang mandiri, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai terang benih. Kita akan mengakhiri kebaktian pelepasan di tempat ini, dan nanti kita lanjutkan di tempat pemakaman dengan mengucapkan bersama-sama janji Tuhan dari Wahyu 14:13. Mari kita ucapkan bersama-sama. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Matur nuwun Bapak Pendeta Agus Singgatmo yang sudah memimpin ibadah siang. Sebelum ibadah pelepasan siang ini kami tutup, kami mohon berkenan untuk sambutan dari keluarga. Bapak Pendeta yang kami kasihi, Bapak Pendeta Agus Hendrakmo MPH,
Atas nama keluarga besar Simamora, saya menyampaikan banyak terima kasih atas sudah berlangsungnya ibadah pelepasan yang barusan kita laksanakan di siang hari ini, atas kepergian ibu kami, ibu tercinta yang saat ini masih terbaring di depan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa menghibur kita semuanya, terutama keluarga besar adik kami dan guru kami keluarga di sini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, dan tiba saatnya nanti kita mengantarkan ibu yang kita kasih ini ke tempat peristirahatan terakhir. Semoga kita dalam lindungan dan pertolongan dari Tuhan. Suang-suang mah tuhita saluhupna amang inang na pumudisor sahalinay kami mangido tuhita saluhupna asa maranatapak mahita nalao pataruhon inanamyonan non tu pemakaman peristirahatan terakhir. Songoni mahatasian kami mewakili hasuhuton sian Simamora. Mola tema. Terima kasih. Demikian sambutan dari keluarga besar Simamora. Kami dari GKJ Nehemia nanti akan tetap dipimpin dan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Indratmo, akan melanjutkan pelayanan ini sampai ke pemakaman. Untuk apa yang sudah kami layankan di sini di dalam kebagian pelepasan ini, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan izinkan kami akan melanjutkan pelayanan ke pemakaman. Sebelum acara di sini ditutup, bagi kita yang belum memberikan penghormatan terakhir, barangkali kami akan beri kesempatan untuk keluarga juga untuk menerima kata duka cita, dan sesudah itu kami akan mohon diperkenankan untuk melanjutkan prosesi kepada pemakaman. Pada petugas dari IKA, petugas rumah duka dari rumah duka untuk menyiapkan persiapan untuk melanjutkan ke proses pemakaman. Demikian pelayanan ibadah pelepasan dari GKJ Nehemia pada siang ini.